Shalom saudara-saudari terkasih. Saat ini kita akan kembali mengambil waktu teduh dan merenungkan firman-Nya dalam refleksi Gema hari ini. Untuk mengawali renungan kita hari ini, saya mengajak setiap kita menenangkan hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk undangan-Mu hari ini. Kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk menenangkan hati kami, meneduhkan diri kami, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, tuntunlah setiap kami saat ini melalui firman-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, renungan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga. Saudara-saudari dapat mengambil waktu terpisah untuk membaca keseluruhan pasal ini. Dan saat ini saya akan membacakan kepada setiap kita bagian ayat ketiga sampai yang ke-9. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman kita. Saudara-saudari terkasih, renungan kita hari ini diberi tema waspadai pengejek di akhir zaman. Menunggu bukanlah hal yang mudah dan seringkali penuh tantangan, apalagi jika waktu penantian itu panjang dan tidak tentu waktunya. Dan bukankah itu yang kita alami sebagai orang-orang percaya dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Oleh sebab itu, Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ia layani dan juga kepada setiap kita di masa kini. Di pasal terakhir kitab 2 Petrus, Sang Rasul memperingatkan pembacanya tentang adanya bahaya pengajaran guru-guru palsu tentang akhir zaman. Rasul Petrus menasihatkan pentingnya untuk kembali mengingat segala perkataan para nabi dan rasul. Dan dilihat dari konteksnya, perkataan yang dimaksud adalah tentang datangnya hari Tuhan. Rasul Petrus menegaskan bahwa di hari-hari di zaman akhir akan tampil para pengejek. Yang dimaksudkan dengan hari-hari di zaman akhir adalah masa sejak Yesus Kristus terangkat ke sorga sampai dia datang kembali ke dunia. Periode ini mencakup zaman Rasul Petrus menulis surat ini dan masa kita di saat ini. Para pengejek di sini sangat mungkin mengacu kepada para guru-guru palsu yang telah dibahas di pasal sebelumnya. Tampaknya orang-orang ini mengerti tentang wahyu Allah dan tentang hari penghakiman akhir. Kemungkinan mereka mengenal Alkitab, tetapi mereka tidak mempercayai firman Tuhan itu. Mereka mengejek iman Kristen dengan menolak wahyu Tuhan dan hidup menurut hawa nafsunya sendiri. Mereka sengaja menentang kehendak dan perintah Allah. Mereka tidak percaya tentang hari penghakiman terakhir. Mereka mengejek janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan mereka juga melupakan dan mengabaikan kebenaran firman Tuhan tentang tindakan penghukuman yang dilakukan Allah di masa lampau melalui air bah atas umat manusia. Melihat pergolakan ini, lalu mengapa Tuhan Yesus tidak kunjung datang kembali? Saudara-saudari terkasih, di sini Rasul Petrus mau mengingatkan bahwa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu manusia. Apa yang manusia anggap sebagai kelalaian, ya karena Tuhan Yesus tidak kunjung datang kembali. Sebetulnya itu memperlihatkan kesabaran Tuhan terhadap orang-orang berdosa.
Tuhan selalu menepati janjinya, Ia pasti datang, tetapi Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada manusia berdosa untuk bertobat dan kembali kepadanya. Bagi kita yang telah beriman kepada Kristus, mari hendaklah kita terus memelihara kerinduan kita akan Dia dengan segenap hati kita, sambil menanti-nantikan kedatangannya. Seperti dalam beberapa pekan lalu kita telah melewati masa-masa Advent Natal. Masa tersebut bukanlah hanya masa persiapan kita untuk merayakan hari Natal, tetapi sesungguhnya itu juga adalah momen pengingatan bagi setiap kita bahwa setiap kita saat ini sedang ada dalam satu penantian, yaitu penantian akan kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya. Dan di dalam penantian ini, Rasul Petrus mendorong setiap kita, bagi setiap kita yang telah beriman kepadanya, untuk hidup di dalam kesucian dan kesalehan. Dan bagi setiap orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, hendaklah kebenaran ini menjadi dorongan untuk segera bertobat sebelum hari Tuhan tiba dan sebelum terlambat untuk bertobat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menegur dan meneguhkan kami bahwa Engkau akan datang kembali. Tuhan, ajarlah kami yang selama ini sudah mengenal Engkau untuk terus hidup di dalam kesalehan dan kesucian. Ajarlah kami untuk terus bisa menanti-nantikan Engkau di sepanjang hidup kami. Dan jikalau di antara setiap kami ada yang belum sungguh-sungguh menerima Engkau, jikalau di antara kami ada yang masih terus hidup berkubang di dalam dosa-dosa favorit kami, Tuhan, berikanlah kami kesungguhan hati untuk segera kembali kepadamu dan bertobat. Ampunilah kami dan tolonglah kami agar kami bisa sungguh-sungguh hidup di dalam penantian akan kedatangan-Mu yang kedua kali ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Marilah kita bersama akhiri tahun ini dengan satu komitmen yang baru bersama dengan Tuhan. Selamat mempersiapkan diri menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.